البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab shalah tentang pembahasan salat, bab salatul jamaah wal imamah, bab salat berjamaah dan imamah. Insyaallah kita akan selesaikan bab ini ya, dan akan masuk di dalam pembahasan bab salatul musafir wal marid, salat orang yang safar, demikian juga orang yang sakit. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa tidak sepantasnya seorang perempuan, tidak sepantasnya seorang laki-laki melarang istrinya untuk ke masjid. Juga disebutkan wajib istri tersebut untuk minta izin ketika mau ke masjid dengan syarat tidak memakai minyak wangi. Demikian juga aman dari fitnah. Demikian juga keutamaan sholat berjamaah. Demikian juga sebelumnya disebutkan untuk kita mendatangi sholat dalam keadaan tenang walaupun iqamat, ya, untuk tenang berjalan. Berikutnya akan disebutkan di sini oleh beliau tentang imamnya seorang yang buta adalah sah. Hadis nomor 410. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini ada rawi namanya Imran Al-Qattan, dhaif dia. Kalau kita lihat kisahnya Imran Al-Qattan, oleh alam kita ingat beliau itu dulu ahlu sunnah, kemudian menikah dengan perempuan punya pemikiran khawarij. Tahu ya, pemikiran khawarij pemberontak. Allah musta'an. Akhirnya terpengaruh dia. Disebutkan Imran ini orang jelek, Masya Allah. Istrinya sangat cantik sekali. Kemudian istrinya mengatakan, anta wa ana fil jannah, engkau dan aku dalam surga. Kenapa demikian? Dikatakan oleh istrinya ketika ditanya oleh Imran ini, kenapa demikian? Kita ini semua masuk surga. Karena tadi sebutkan bahwa istrinya cantik, Imran ini jelek, kan demikian. Istrinya mengatakan, engkau mendapatkan aku dan aku bersabar untukku surga. Dan engkau, ya, engkau mendapatkan aku juga dan engkau bersyukur pada Allah untuk kita semua surga. Demikian disebutkan. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, beliau ini akhirnya terpengaruh dengan istrinya. Oleh karena itu sebab dhaifnya adalah ini. Dia memuji pembunuh bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam. Demikian. Yang kita lihat seperti itu. Yuraji. Jadi dia ini dhaif. Kemudian ada penguatnya. Ada penguatnya itu hadis yang setelahnya ini. Dari Anas Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum. Nabi menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum. Sebagian mengatakan namanya Abdullah, sebagian dengan nama yang lain. Dan beliau adalah buta, kan? Untuk menggantikan Nabi. Ya Umunas, mengimami manusia. Wa huwa a'ma, dan Ibnu Ummi Maktum ini dalam keadaan buta. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Semua Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dan Ibnu Ummi Maktum ini beliau sahabat yang kuat walaupun buta. Oleh karena itu kita ingat hadis waktu itu beliau ini minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk diberikan udzur, tidak mengikuti salat berjamaah. Nabi mengizinkan. Kemudian Nabi mengatakan ketika dia berpaling mau pergi, "Hal sami'ta nida, apa engkau mendengar azan?" Iya. Nabi mengatakan fa'ajib, penuhilah. Beliau dalam keadaan buta, Nabi tetap memerintahkan untuk salat berjamaah. Ini dalil kuat tentang wajibnya salat berjamaah. Tapi di lain pihak Nabi memberikan kelonggaran udzur kepada Ithban, kan demikian. Beliau dalam keadaan buta juga atau rapuh. Disebutkan para ulama, yakni keadaan orang buta berbeda-beda. Yang badannya kuat, bahkan Ibnu Ummi Maktum ini beliau membawa bendera ketika jihad beliau ini. Badannya kuat, ya, bisa mendengar, bisa berjalan, maka wajib walaupun buta. Kalau kemudian dia ini ada kesulitan dan sebagainya, maka diberikan keringanan. Demikian kesimpulannya. Di sini beliau mengimami manusia di Madinah, dan hadisnya adalah tadi Hasan Al-Ghairi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Semua Imam Ahmad dan Abu Dawud. Penguatnya adalah hadis nomor 411, wa nahuhu Ibnu Hibban, dan semisalnya dari hadis Ibnu Hibban. Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Sanadnya adalah sahih. Lalu bagaimana sekarang hukum imamatil a'ma, hukum imam orang yang buta sah, ya, sebutkan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni
Sebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Nizam, ya, tidak ada perselisihan, sah. Kemudian berikutnya hadis nomor 412, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali. Di situ ada Utsman bin Abdurrahman Al-Waqasi, matruk, tertolak dia. Bal qad kadzabahu ba'dul huffaz, bahkan telah didustakan sebagai pendusta, ya, oleh sebagian huffaz. Jadi harusnya dhaif jiddan karena rawi tadi. Ibnu Hajar sengaja menyebutkan hadis ini dan beliau menghukumi syaratnya adalah dhaif. Tapi sebagaimana biasa kita sebutkan bahwa beliau sengaja menyebutkan hadis dhaif ini untuk dipelajari. Bukan untuk memenuhi bukunya dengan hadis-hadis yang dhaif, tidak, tapi untuk diberikan permasalahan bagaimana hukumnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala man qala la ilaha illallah." Salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Dan salatlah, ya, ini shallu ala, yani salatlah atas, ya, tadi salatlah kalian atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berikutnya wa shallu, dan salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini kebalikannya berarti. Ya. Kalau tadi menjadi imam, ya, terhadap orang-orang yang umpamanya yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Kalau di sini seseorang, ya, untuk sholat di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dari sini diambil permasalahan oleh para ulama. As-shalah khalfal mubtadi wa masturul hal. Masturil hal. Sholat di belakang orang yang mubtadi, ya. Mubtadi orang yang melakukan kebid'ahan. Jika ada definisi oleh Syekh bin Baz, sebutkan dia itu asarra ala bid'atihi, terus menerus dalam bid'ahnya, ya, demikian, sudah dinasihati dan sebagainya. Dan mastur hal, bagaimana sah, ya, ini salat ini adalah sah, sebutkan seperti itu. Ya juz li rajul ay yusalli as-salatul khams wal jum'ah wa bidzalika khalfa man lam ya'lam minhu bid'ah. Untuk orang yang tidak diketahui bid'ahnya boleh. Demikian. Demikian juga orang yang dia itu, ya, melakukan kebid'ahan juga selama bid'ahnya itu tidak mukafarah, yang dia itu dikafirkan. Sebagaimana hadis tadi, walaupun dhaif, di sini diambil pelajaran seperti itu. Bahwa seorang yang dia itu masih seorang muslim, ya, untuk kita boleh salat di belakangnya. Wa ma idza amkana fi'lul jumu'ati wal jama'ah khalfal bir. Adapun kalau mungkin untuk melakukan salat Jumat, demikian juga salat berjamaah di belakang orang yang baik, bahwa aula, maka ini lebih bagus min fi'liha khalfal fajir, dari perbuatan dia di belakang imam yang itu fajir. Demikian sebutkan oleh beliau. Demikian juga tentang seseorang yang dia itu melakukan, ya, kebid'ahan, maka hendaknya yang dia itu bid'ah sampai mukafarah, dikafirkan, maka hendaknya apa? Untuk ditegakkan hujah dulu. Ya, demikian. Sebutkan hujah dulu, kemudian untuk dia benar-benar mengetahui atau tidak, kan demikian. Ya, ini kesimpulannya, salat di belakang orang yang dia itu mengucapkan la ilaha illallah, tidak diketahui keadaannya. Tidak perlu untuk kita bertanya bagaimana akidah kamu, tidak. Salat di belakangnya adalah sah. Kemudian berikutnya hadis nomor 413. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini, ya, ini maknanya mirip-mirip dengan hadis sebelum yang kita pernah sebutkan. Ya, hadis ini disebutkan ada Hajjaj bin Arta'ah. Ya, dia itu dhaif, lemah. Demikian juga mudallis, mengatakan kalimat an, ya. Tetapi ada penguat hadis yang telah lewat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma adraktum fasallu, apa yang kalian dapati dari imam maka salatlah. Wa ma fatakum fa'timu, dan apa yang luput pada diri kalian maka sempurnakanlah. Telah lewat pembahasannya. Jadi hadis ini adalah sahih dengan yang lainnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atahadukum as-shalah, apabila salah seorang kalian mendatangi salat, wal imam ala halin, dan imam dalam suatu keadaan, entah dia rukuk atau dia lagi rukuk atau dia sujud, dan demikian, atau di antara dua sujud, ya. Fal yasna kama yasnaul imam, maka perbuatan sebagaimana diperbuat oleh imam. Rawi Tirmidzi bi isnadin dhaif, sebutkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Sudah disebutkan tadi, ada penguatnya.
Ya, maka dari sini diambil pelajaran apa? Bahwa apabila kita mendapati imam dalam keadaan rukuk umpamanya, kita langsung rukuk. Apabila dia dalam keadaan sujud, kita langsung sujud. Tidak perlu berdiri dulu baca Al-Fatihah, tidak. Sebagaimana hadis ini dan penguat yang telah lewat. Lalu apakah kita ketika takbiratul ihram kemudian mendekat dulu baru kemudian kita sujud, ya? Yang benar ulama terjadi perselisihan memang. Yang benar kita takbiratul ihram langsung sujud, tidak perlu kemudian meletakkan tangan di atas dada itu. Berdiri sebentar, tidak. Langsung takbiratul ihram langsung sujud. Demikian. Walaupun itu termasuk terjadi perselisihan. Sebagaimana hadis ini, ya, fal yasna kama yasnaul imam. Perbuatlah sebagaimana diperbuat oleh imam. Tidak perlu kita kemudian berdiri dulu sambil meletakkan kedua tangan kita di atas dada itu. Kemudian disebutkan oleh para ulama, ya, tentang permasalahan apabila kita sedang sholat sunnah. Ya, kita sedang sholat sunnah, kemudian ditegakkan apa? Ditegakkan iqamat. Ditegakkan apa? Iqamat. Ibtida'u tatawwu' ba'da iqamati shalah. Ya. Mengawali sholat sunnah setelah ditegakkan iqamat. Bagaimana ini? Di situ ada hadis, jelas hadis yang disebut oleh Imam Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah." Hadis riwayat Muslim ini. Apabila ditegakkan salat, dikumandangkan iqamat, tidak ada salat kecuali salat wajib. Ya. Lalu bagaimana kalau kita mau kemudian salat sunnah umpamanya, kemudian di situ sudah iqamat. Disebutkan tidak boleh, untuk kita meneruskan tidak boleh. Terjadi perselisihan kalau dia itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Sebagaimana kita ketahui, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Nabi tidak pernah meninggalkan, bahkan dalam safar tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kesimpulannya adalah juga tidak boleh kita mengawali, sudah terlambat. Terlambat kita melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Keutamaannya besar memang, tapi gimana lagi? Ya demikian. Kalau umpamanya dia selesai sekalian malah kita bisa sholat sunnah dulu kan demikian, baru kemudian sholat sendiri, karena tidak wajib kita sholat berjamaah ketika safar, karena keutamaan besar 2 rakaat sebelum subuh. Demikian. Kadang kan iman ya, apalagi imamnya kan bacanya panjang umpamanya rakaat yang pertama. Tapi kesimpulan tadi, kita tidak boleh mengawali sholat 2 rakaat itu sebelum subuh. Kemudian bagaimana kalau kita sudah sholat, ya tinggal salam umpamanya, kemudian dikumandangkan iqamat, idza uqimat wa huwa fi tatawwu, dia lagi dalam tatawwu. Bal yastadimu, apakah meneruskan, am yaqta'u, apakah memutus. Disebutkan kesimpulannya adalah in adraka ma'al imam ar-rak'ah al-ula atamah. Kalau dia masih bisa mendapati imam rakaat yang pertama, sempurnakan, tinggal salam. Sedang rukuk. Memang tadi hadisnya jelas. Apabila dikumandangkan iqamat tidak ada sholat kecuali sholat wajib kan demikian. Tapi kan masih bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Demikian. Keutamaan dari sholat-sholat tersebut, apalagi yang biasa melakukan amalan sholat sunnah kan demikian. Teruskan saja. Sebagian hewan itu tinggal salam diputuskan. Sebenarnya ulama ya rugi ya. Sempurnakan aja terus kemudian masuk sholat walaupun mungkin imam sudah membaca sholat. Kemudian berikutnya, ya disebutkan di sini sebelum, karena di sini sudah selesai tentang sholat jamaah wal imamah ini. Di sini disebutkan ada hal-hal udzur-udzur yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Adapun dalam madhab Syafi'iyah mungkin seperti ini tidak terlalu penting. Karena apa? Karena mereka tidak mengatakan wajib kan demikian. Sunnah muakkad saja, sunnah yang dikuatkan sholat berjamaah itu. Tapi kita sudah membahas bahwa itu adalah wajib untuk laki-laki. Yang pertama bisa ditulis udurnya adalah marad, sakit, jelas, tidak ada perselisihan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru Abu Bakar fa yusalli binas. Nabi sakit, memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Yang kedua adalah mator, wetin. Hujan, demikian juga lumpur, jalannya becek, sebutkan seperti itu. Hadisnya disebutkan di sini. Kemudian juga yang hujan ala sallu fi rihal, Nabi mengatakan salatlah di rumah-rumah kalian. Hadis Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikian juga lumpur juga seperti itu. Kemudian asalis idza hadara ta'am, apabila hadir makanan.
Maka seperti ini apa? Boleh kita taruh lapar sekali, demikian telah lewat pembahasannya. Untuk tidak menghadiri sholat berjamaah, ya, dengan syarat-syarat telah lewat pembahasannya. Kemudian juga yang keempat adalah idza taja ilal khala, apabila ingin untuk ke kamar mandi. Di situ ada hadis la sholata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'u al akhbathan. Jelas. Tidak ada sholat dengan hadirnya makanan dan dia menahan dua yang jelek, yakni kencing dan berak. Kemudian yang kelima, al-khauf asyadid, takut sekali seperti dari musuh. Ya, demikian juga pemimpin yang akan membunuh dia dengan apa? Dengan zalim. Yang keenam adalah as-safar, jelas safar. Kemudian yang ketujuh adalah ayakuna qayyiman bi maridin yakhafu dia. Yang dia itu mengurusi orang yang sakit, takut untuk mati atau tambah sakit. Paham? Jadi kalau seorang mengurusi bapaknya yang sakit atau anak yang sakit, boleh untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Paham ya seperti ini? Atau mungkin dalam keadaan sakaratul maut orang tuanya. Ya demikian. Apa dalilnya? Sebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Nizam. Hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 3990. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu dzikra lahu anna Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail wa kana badriyan. Disebutkan kepada beliau sungguhnya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail seorang Badri, ya, ikut perang Badar atau tinggal di Badar. Marido fi yaumi Jum'ah, sakit di hari Jumat. Ya, disebutkan di hadapan Abdullah bin Umar bahwa Sa'id itu sakit, ya. Apa dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Faraqiba ilaihi, kemudian dia mendatangi sahabat ini ba'da an ta'ala nahar, setelah yakni siang itu naik. Waktu rabatil Jum'ah, dekat waktu Jumat, wa taraqal Jum'ah, dia meninggalkan sholat Jumat. Paham? Waduh, ini mau sholat Jumat gimana? Kita lagi ngurusi orang tua mamanya sakit. Tidak apa-apa, meninggalkan sholat Jumat. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Tidak ada keraguan, ya demikian. Yang kedelapan, syiddatun nu'as, sangat ngantuk sekali. Ulama alam dalam perkara ini sangat ngantuk sekali ini. Di sini belum mengatakan seperti itu, karena di situ ada hadis Aisyah muttafaqun alaih. Nabi SAW beliau mengatakan, idza na'isa ahadukum bahwa sholli, apabila salah seorang kalian ngantuk dan dia sholat, falyarqud, hendaknya dia tidur hatta yadhhaba anhu naum, sampai hilang kantuknya. Demikian. Karena kalau salah seorang kalian sholat dan dia ngantuk, dia tidak tahu apakah dia minta ampun atau mencerca dirinya. Tapi seperti ini ulama ya tidak berarti bermudah-mudah. Ya seperti itu. Ulama ini sangat ngantuk sekali. Kalau dia sholat wajib, tetap dia wajib untuk mendatangi ya sholat berjamaah. Yang kesembilan apa itu? Memakan basol, wal keros, wasum, memakan tadi daun-daun yang baunya tidak enak, bawang merah, bawang putih, demikian. Telah lewat pembahasannya. 9 perkara ini ya termasuk udzur. Kemudian disebutkan adapun yang nomor 3 tadi karena lapar ya untuk sholat Jum'ah maka tidak menjadi udzur. Paham? Kalau sholat Jum'ah, kenapa tidak sholat Jumat? Aku lapar, tidak boleh. Adapun yang lain tadi itu adalah udzur untuk sholat Jumat maupun sholat berjamaah. Sampai di sini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.